Shalom, ada sukacita semua, banyak berkat, duit lancar, terima kasih. Salam sejahtera untuk semua, salam sehat, diberkati untuk semua sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada. Saya menjumpai saudara kembali dan mengucapkan selamat datang untuk kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, tadi kita baru selesai ibadah dari GBMJ di bawah pimpinan Gembala Sidang Pendeta Hermianto. Yang melayani tadi jam 19.00 adalah Pastor Yebi Tambayo. Puji Tuhan, sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada. Ya, saya menjumpai semua sekali lagi. Ya, dari pagi saudara bekerja, saudara sekarang sudah ya bersama-sama dengan keluarga di rumah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, hari ini saya mau bicara tentang menjadi diri sendiri yang positif. Ya, menjadi diri sendiri yang positif. Saya menunggu sampai beberapa orang lagi masuk, baru saya mulai masuk dalam doa pembukaan. Ya, baik saudara. Ya, sudah 52, kita sekarang masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa untuk semua kami yang menonton ini, sahabat Richard Surinta, biar firman yang akan kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, biar setiap mereka yang menonton di zaman Tuhan diberkati, dirubah pikirannya, agar semakin hari berpikir secara positif dan melakukan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Baik saudara yang bawa Alkitab, saya hari ini mau bicara tentang menjadi diri sendiri yang positif. Ya, menjadi diri sendiri yang positif. Ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16. Ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ya, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, ayat terakhir. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada, menjadi diri sendiri yang positif. Ya, tadi Alkitab berkata bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Ya, Tuhan melihat selagi kita bakal menjadi anak. Artinya yelet. Yelet itu dalam bahasa Ibrani adalah sigot yang paling kecil sampai anak balita umur 5 tahun. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, dikatakan di sini saya mencatat, kita sering mendengar kalimat yang populer. Ya, ini saya percaya saudara pernah mendengar kalimat ini. Ya, be yourself. Ya, jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Apa yang ada di benak kita ketika mendengar kalimat tersebut? Ya, apa artinya menjadi diri sendiri? Banyak orang mengartikan kalimat be yourself dengan pemahaman yang keliru. Ya, itu.
pemahaman yang keliru. Ya, dikatakan di sini bahwa be yourself tidak hanya cukup menjadi diri sendiri. Ya, saya mencatat sini karena menjadi diri sendiri bisa positif, tapi bisa juga negatif. Ya, dikatakan di sini. Ada orang yang berprinsip begini ya, ini rata-rata orang punya prinsip begini. Saya adalah saya. Mau terima ya begini saya gitu. Ya, nggak mau ya sudah gitu. Itu ada ya, saudara pernah dengar orang begitu ya. Saya adalah saya ya, saya jadilah diri saya sendiri ya. Mau terima juga memang kehidupan gua begini. Nah, itu ya. Nah, akhirnya justru sisi negatif yang menonjol kalau kita punya prinsip seperti itu. Gue punya hidup kayak begini ya, nggak bisa dirubah lagi ya. Lu mau terimalah. Nah, ini akhirnya muncul sisi negatif daripada kata menjadi diri sendiri itu, gitu. Ya, menjadi diri sendiri yang dimaksud adalah menjadi diri sendiri yang positif. Nah, ini. Jadi ada orang menjadi diri sendiri yang negatif, tetapi ada orang menjadi diri sendiri yang positif. Itu sebabnya saya kasih judul hari ini menjadi diri sendiri yang positif. Ya, yang positif. Nah, menjadi diri sendiri yang positif, ya, kalimat be yourself, menjadi diri sendiri, ada 4 hal penting yang saudara harus tahu. Bagi saudara yang terlambat bisa nanti dilihat di IGTV, ya, saya akan simpan di sana. Nah, ya, yang pertama menjadi diri kita sendiri. Yang pertama menjadi diri sendiri berarti mengenal diri kita dengan benar. Ya, mengenal diri kita dengan benar. Ya, seperti kita harus tahu persis apa diri kita di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita ini anak Tuhan, anak yang harus taat, ya mari kita harus menetaati. Ya, karena Paulus berkata, kita sebagai anak Tuhan harus mengenal mana kehendak Allah dan mana yang bukan, gitu. Ada banyak orang sebagai anak Tuhan tapi hidupnya amburadul, ya. Dunia ya, dan juga kehidupan rohani juga ya, gitu. Tapi saya mau bilang sama saudara, walaupun manusia ini ada 3 unsur, ya. Kemarin saya ada di Your Story saya, ya, saya olahraga, ya, olahraga. Saya bilang bahwa tubuh kita ini terdiri dari 3 unsur, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ingat saudara, boleh rohani, roh itu rohani boleh bagus, ya. Saya hormat bagi saudara-saudara yang rohaninya mantap, ya. Tetapi you juga jangan abaikan tubuhnya, ya. Banyak orang terlalu banyak hal-hal rohani sampai lupa bahwa tubuh ini harus istirahat, tubuh ini harus ya dikasih makan yang baik. Ya, yang ketiga jiwanya itu harus senang. Ada banyak orang gereja tapi hidup dalam stres dan akhirnya mereka lupa. Dan tidak sedikit saudara, tidak sedikit, garis bawahi, tidak sedikit orang gereja yang mati karena depresi. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama mengenal diri kita sendiri secara positif. Ya, mengenal diri kita dengan benar. Ya, harus mengenal dengan benar. Ya, ini contoh tubuh, jiwa, dan roh. Banyak orang hanya mengenal gua harus bertobat, gua harus rohani, gua harus hidup lebih baik. Ya, memang benar. Tapi ada banyak orang juga tidak mengenal bahwa tubuhnya ini harus sehat. Ya, jujur aja ya. Banyak orang yang udah tahu
bahwa dia nggak boleh makan ini tapi dia makan. Umur sudah kepala 5, kepala 6, tapi dia masih makannya makanan jorok, ya. Ya, makanan-makanan yang kaleng dan sebagainya. Ini orang-orang yang tidak mengenal diri dia sendiri. Ya, bagaimana saudara mau sehat kalau saudara sendiri tidak mengenal tubuh saudara, gitu. Ya, lalu yang ketiga, jiwa. Ada banyak orang memilih untuk tidak hidup di dalam sukacita. Saya selalu bilang bahwa saudara, bahwa sukacita itu adalah pilihan, ya, atau keputusan. Ya, jadi kebahagiaan, sukacita itu bukan sebuah keadaan, ya, yang kita alami. Kalau sebuah keadaan, banyak orang bisa berubah sukacita dan bahagianya ketika keadaan itu berubah. Ya, tetapi kalau keputusan, walaupun ada dalam masalah, dalam tantangan, kita harus tetap bahagia dan tetap sukacita. Ya, ini memang sesuatu yang harus kita kerjakan. Saya udah sering kali bilang sama saudara, Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini, ya, bukan saja untuk kuat dari setiap persoalan, bukan. Ya, saya mau bilang sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada, saudara punya masalah, bukan saja saudara mau kuat dengan apa yang menjadi pergumulan saudara, bukan itu saja. Tetapi kita dihadirkan Tuhan untuk bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Ya, ada orang yang bilang begini, ya bagaimana gue mau memberikan kekuatan? Gue sendiri juga punya masalah. Itu justru hebatnya saudara itu di situ. Ya, hebatnya saudara itu di situ, bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mampu memberikan kekuatan, kebahagiaan kepada orang yang kita di depan kita. Itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya selalu bilang bahwa ya, marilah kita sebagai anak Tuhan mengenal diri kita secara positif. Yang pertama, mengenal diri kita secara benar, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini adalah anak Tuhan yang dijaga, yang dilindungi, yang dipelihara. Ya, nah, kita harus tahu apa kelebihan dan apa kekurangan kita. Ya, banyak hal yang dalam hidup kita itu merupakan sesuatu kelebihan. Ya, dan apa kekurangan? Saudara, di dunia internasional itu selalu melihat di dalam diri anak-anak itu ada yang disebut kecerdasan. Ya, kalau di Indonesia anak pintar itu selalu dilihat dari raportnya. Raportnya jelek, anak bodoh. Raportnya bagus, anak pintar. Tapi dalam kenyataannya banyak anak-anak yang berprestasi di sekolah tapi tidak bisa berprestasi dalam kesuksesan di dalam dunia. Ada banyak orang yang tanpa sekolah SD tapi dia punya kesuksesan dalam dunia usaha dan sebagainya. Nah, itu sebabnya dalam dunia internasional dilihat dengan kecerdasannya. Ya, jangan mulai sekarang ibu-ibu jangan mulai ngomong lagi kepada anak yang saudara punya, anak nomor 1 ini pinter, dia matematikanya hebat, luar biasa, dia pintar di sekolah. Kalau anak saya nomor 2 itu bodoh, nggak boleh ngomong-ngomong begitu. Anak nomor 3 ini aduh agak lelet lagi, jangan. Ya, kita tidak boleh menyimpulkan. Ya, kita tidak boleh menyimpulkan seseorang. Karena saya banyak melihat ada banyak rumah tangga, ada banyak orang tua yang bully anak bodoh, dikatakan anak bodoh, anak pemalas di rumah, tetapi pada kenyataannya anak itu yang menjadi kekuatan dalam ekonomi keluarga. Nah, itu sebabnya kembali kita lihat di sini bahwa saudara menjadi diri kita sendiri secara positif, yaitu mengenal diri kita secara benar. Kita harus tahu bahwa kelebihan dan kekurangan. Ya, gitu. Nah, ada 3 hal penting tentang diri kita yang harus kita ketahui. Saya mencatat sini yang pertama, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kekuatan.
ya dalam kehidupan kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, binatang tidak. Dengan gambar Allah ini kita, ya, dalam diri kita tersebut kita diberi potensi untuk menjadi pemenang. Ya, kita diberikan potensi. Itu sebabnya binatang tidak bekerja untuk makan, tapi kita bekerja untuk kita makan. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, itu dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Sebagai gambar dan rupa Allah, kita diberkati beberapa hal seperti ini. Itu sebabnya kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Itu ada sesuatu berkat, ya, atau beberapa yang kemiripan dengan Tuhan. Yang pertama, akal budi. Saudara, binatang tidak memberikan Tuhan tidak memberikan binatang akal budi, tapi kita diberikan Tuhan akal budi. Itu sebabnya saudara semua yang bekerja, ya, contohnya seperti Pak Cornelius, ya, sedang berjuang dengan usaha, itu Tuhan memberikan akal budi. Ya, kalau orang di masa tua seperti Pak Cornelius memilih untuk putus asa, bisa saja. Tapi kehidupan ini kan kita harus melakukan sesuatu. Jadi kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, diberikan akal budi. Ya, coba dulu bayangkan saudara, dulu kita kalau mau nonton bola ya, mau nonton bola supaya tidak ngantuk minum apa? Kopi kan? Ya, suami bilang, bikin kopi, papa mau nonton bola. Ya apa, kopi habis, gitu. Lain kali beli dong. Besok lagi mau nonton, mau nonton bola, udah ada kopi, udah pak. Ya apa, gulanya habis, masalah lagi. Ya, besok lagi, gula dengan kopi udah ada. Udah pak, mantap. Ya, bikin kopi. Ya apa, gasnya habis. Ya, itu akhirnya orang menciptakan namanya Kopiko, gantinya ngopi. Begitu dong. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, contohnya kalau Pak Cornelius ini, ya, Pak Cornelius suka posting bawang putih, ya, gitu. Zaman dulu itu, zaman saya kecil, kalau orang masak itu bawang putih dikit, bawang merah yang banyak. Sekarang berubah. Ya, kehidupan sekarang berubah, bawang putih yang banyak, bawang merahnya yang dikit, gitu. Ya, jadi saudara, ini mari kita menggunakan akal budi ini untuk untuk melakukan yang terbaik. Apalagi kemiripan kita dengan Tuhan. Perasaan, Tuhan punya perasaan kasih, perasaan sayang. Kalau binatang itu tidak punya perasaan kasih, ya, perasaan, kalau apalagi binatang buas, ya, gitu. Dia kalau membunuh, ya, dia nggak pusing. Tapi kalau kita manusia ini harus ada punya perasaan kasih sayang. Manusia bisa sedih dan bisa gembira karena memiliki perasaan ini. Ya, itu sebabnya saudara bisa tertawa. Kayak saya lihat ini saudara, semua, ya, posting tertawa, hahaha. Tapi jangan sampai handphone saudara saja yang tertawa, nanti handphone saudara yang sehat, tapi orangnya tidak. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah ini kita harus punya perasaan. Marilah kita punya kemiripan dengan Tuhan. Pakailah perasaan saudara untuk mengasihi orang dan sebagainya. Yang ketiga dikatakan di sini ada kemiripan gambar Allah dengan manusia. Kehendak bebas. Kehendak bebas ini membuat manusia bukan seperti robot. Ia bisa membuat pilihan. Ya, itu sebabnya saudara, orang Kristen jangan terlalu bertanya banyak. Pak Richard, kalau saya mau selesaikan rumah tangga saya, boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi sekali dapat masukan, udah jalanin aja, gitu. Karena saudara lebih tahu istri dan istri lebih tahu suami. Ya, kadang-kadang ada banyak istri yang udah tahu laki gua
kayak begini, ya mau konsultasi sama pendeta, nah, enggak usah. Menurut saya saudara itu udah tahu bahwa istri itu harus tunduk, suami harus mengasihi. Rata-rata suami mengasihi istri kalau istri itu tunduk terus, dan istri juga rata-rata bisa tunduk kepada suami kalau kasih sayang itu diberikan gitu. Itu sebabnya kita sebenarnya udah tahu poin-poin di dalam menjalani kehidupan gitu ya. Yang berikut saya mencatat sini bahwa ya, menjadi diri sendiri, mengenal diri kita secara benar, diciptakan segambar Allah. Yang kedua, diciptakan sebagai pemimpin. Itu Kejadian 1 ayat 28. Saudara ingat, kita diciptakan sebagai pemimpin. Artinya kita menjadi yang terbaik. Bukan pemimpin semua harus memimpin, bukan. Tapi kita selalu diangkat Tuhan untuk naik, diberkati. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat situ bahwa yang berikut kita diciptakan ya, mengenal diri kita secara benar ya. 3 hal, diciptakan segambar dengan Allah. Yang kedua, diciptakan sebagai pemimpin. Yang ketiga, diciptakan sebagai wakil Allah. Ya, wakil Tuhan di dalam dunia ini. Ya, itu sebabnya manusia adalah wakil Allah di dunia ini. Dunia seisinya telah diserahkan oleh Tuhan kepada manusia untuk dikelola. Ya, ingat, Allah sebagai pemilik, ownernya. Ya, kita adalah manajernya yang mengelola ya dunia ini. Itu sebabnya saya selalu bilang bahwa saudara, kehidupan kita ini pasti bisa berhasil apabila kita selalu dekat dengan Tuhan. Ya, ingat di awal kita saya sudah katakan bahwa manusia itu diciptakan unik. Ya, unik. Jangan suka membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena hal itu adalah hal kebodohan. Ya, itu sudah seringkali saya katakan. Yang kedua, menjadi diri kita sendiri secara positif. Yang pertama, mengenal diri kita secara benar. Yang kedua adalah menjadi diri kita sendiri secara positif, berarti kita berani mempertahankan keunikan yang ada pada diri kita. Ya, berani mempertahankan keunikan. Ya, ini. Sayangnya banyak orang justru ingin menjadi imitasi ya daripada original. Ya, orang banyak kepingin menjadi imitasi daripada original. Buktinya banyak orang selalu meniru ya, atau banyak orang selalu bergaya seperti orang lain. Ya, ingatlah bahwa Tuhan menciptakan kita unik dan berbeda dari orang lain. Itu sebabnya saudara, ya banyak anak-anak ya remaja kalau Luna Maya gaya rambutnya begini, semua harus ikut. Michael Jackson rambutnya begini, semua langsung ikut ya. Itu yang nggak ikut cuma emak-emak ya. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dikatakan sini bahwa Tuhan menciptakan kita unik. Ingatlah, Tuhan menciptakan kita unik dan berbeda dari yang lain, supaya kita mempertahankan keunikan kita. Ya, itu. Alangkah bijaknya jika kita menggunakan keunikan kita tersebut sebagai salah satu modal untuk mencapai sukses. Ya, contoh, ada banyak orang yang lihat, wah, Pak Richard khotbah lucu di mimbar. Ada pendeta yang ikut-ikutan pengen ngelucu, tapi akhirnya jemaat nggak tertawa, dia sendiri yang tertawa. Dia sempat tanya sama saya, Pak Richard, kok saya ngelucu ya, tapi kok di mimbar nggak ada yang tertawa, saya yang tertawa. Berarti you pintar menertawakan dirimu sendiri. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat sini bahwa alangkah bijaknya jika kita menggunakan keunikan kita
tersebut sebagai salah satu modal untuk mencapai sukses. Misalnya, seorang penyanyi yang mempertahankan suara khasnya agar tampil beda dan punya ciri khas tersendiri. Seperti Bruri Pesolima, serak-serak basah. Itu sebabnya saudara, ya, kayak saudara lihat ada orang yang punya suara itu, ya, kayak apa lagi? Produsen kaos yang tulisan lucu-lucu mempertahankan keunikan desain dan kelucuan kalimat kaos itu agar tetap mudah diingat oleh pelanggannya, gitu. Ya, pendeta yang khotbah, ya, lucu, mempertahankan. Gitu. Semua orang punya keunikan, ya. Semua orang punya keunikan masing-masing. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya selalu bilang bahwa kita harus mempertahankan keunikan itu. Jadilah diri kita sendiri. Yang ketiga, menjadi diri kita sendiri. Yang ketiga adalah kita menerima diri kita sebagai kita adanya. Ya, kita harus menerima kita sebagaimana adanya. Ya, banyak orang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Ia kecewa dengan apa yang ada pada dirinya. Aduh, kenapa hidung gue kegedean ya? Kenapa kok muka gue agak lebar ya, gitu. Ini ada banyak orang yang kecewa dengan dirinya sendiri. Kok kenapa gue gendut amat ya? Kenapa gue, ya, muka gue nggak cantik, nggak ganteng ya, gitu. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kembali kita melihat. Coba contohnya kayak saudara lihat, ya, Tukul Arwana, bibirnya gede, dia mempermainkan, jadi sesuatu bisa menjual, gitu. Ya, ada banyak orang yang ucok baba, ya, banyak orang yang lupa bahwa yang kerdil begini bisa jadi melucu dan sebagainya. Itu sebabnya kita semua ini punya keunikan, ya. Jadi, ya, banyak orang yang tidak bisa menerima dirinya. Kita harus menerima diri kita apa adanya, ya. Jangan kecewa dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ada banyak ibu-ibu yang kalau pasang kuteks itu, ada yang kalau bikin kuteks itu dikuas karena kukunya panjang-panjang. Ada yang cuma titik-titik doang, jempol semua. Ya, nggak apa-apalah. Ya, nggak apa-apalah ya. Hidup ini, ya, marilah kita sebagai anak Tuhan, ya, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Ya. Akibatnya kalau ia kecewa dengan apa yang ada pada dirinya, akibatnya hidupnya penuh dengan ketidakpuasan, ya, hidupnya penuh dengan kekecewaan. Ya, saya mencatat sini. Lalu apa tandanya seseorang itu bisa menerima dirinya secara utuh? Apa tandanya? Ya, paling tidak ada 4 tanda bahwa diri kita sendiri menerima apa adanya sebagai berikut. Ya, ingat. Apa tanda saudara bisa menerima diri saudara apa adanya? Yang pertama, selalu bahagia. Ya, ini. Ketika kita selalu bahagia dalam kehidupan, maka kita sudah menggambarkan, menerima keadaan diri kita apa adanya. Ya, kita tampil depan orang, kita tampil di depan teman-teman, tidak minder. Ya, ada orang yang kadang-kadang kalau depan orang diam gitu. Ya, itu mungkin saja orang itu sedang kecewa dengan dirinya. Ya. Jadi kita menjadi orang yang bisa menerima diri kita padanya, itu ciri yang pertama adalah kita bahagia. Menjadi bahagia adalah apa yang dan siapa adanya diri kita, diri Anda.
Tidak seorang pun yang bisa sungguh-sungguh membuat kita bahagia atau sungguh-sungguh membuat kita tidak bahagia. Artinya bukan apa yang ada di luar kita yang membuat kita bahagia, tetapi apa yang di dalam diri kita. Saya selalu bilang, saudara ke gereja, saudara nonton TV yang lucu-lucu, pendeta khotbah yang lucu, itu bisa menciptakan kebahagiaan saudara. Tetapi itu hanya beberapa persen yang menyumbangkan kebahagiaan dirimu. Tetapi yang menyumbangkan dirimu bahagia itu dalam diri saudara. Dia keluar dari dalam dirimu. Ya, orang-orang yang bisa menerima dirinya apa adanya itu bahagia. Yang kedua, ciri orang yang bisa menerima keberadaan dirinya mudah bergaul dengan orang lain. Gitu. Dia mudah gitu. Kadang-kadang ada orang ya, ada orang yang bergaul sebentar berantem, bergaul sebentar berantem. Salah ngomong jadi ribut. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang bisa bergaul dengan orang lain, ya, mudah bergaul dengan orang lain, itu orang yang bisa menerima dirinya apa adanya. Ya, kadang-kadang contohnya, kalau ada orang baru gitu, kita mau nyapa aja udah gue males ya. Apalagi kalau di gereja. Ya, di gereja ada orang di samping, ya udah biar aja. Ya, atau kalau teman-teman ada yang kelompok arisan, ada yang baru, orangnya diam dan sebagainya, ya. Lalu yang ketiga, ciri kita bahagia, terbuka untuk dicintai dan dipuji. Artinya apa, saudara? Dengan menerima diri kita dan merasa senang, kita bisa menganggap bahwa orang lain pun senang, gembira, dan dengan penuh rasa syukur menerima kita. Kita jadi tidak canggung untuk menerima kasih dan pujian orang lain, terbuka untuk dicintai. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, terbuka untuk dipuji. Ya, jadi orang bisa kita bisa menerima orang karena kita diterima. Yang keempat, ciri-ciri orang yang dalam hidupnya bisa menerima keberadaan dia. Yang keempat adalah mampu menjadi diri kita yang sejati. Ya, itu mampu menjadi diri kita yang sejati. Kesejatian dan keunikan karena kemampuan akan menerima diri sendiri, itu berarti kita tidak perlu memakai topeng. Ya, artinya ya, kita tidak perlu memakai topeng dan menghadapi kenyataan dengan jujur. Dengan menjadi diri kita yang sejati, kita harus akan tulus, jujur, serta menjadi lega ya dalam hidup kita. Itu sebabnya saya kalau berkhotbah ada ciri khas diri saya sendiri, ya. Saya bisa bergaya bahasa dari Papua karena memang saya kelahiran, dialeknya dialek Papua, dan juga saya juga bisa bergaya ya dengan mimik dan sebagainya. Itu artinya apa? Mampu menjadi diri kita sendiri ya, dengan yang sejati dalam hidup kita. Yang keempat saya mencatat sini ya, sebelum saya nanti ya, sebelum saya akan doakan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah berapa menit ya? Sekitar 37 ya, 37 menit. Oke, siap. Nah, ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang keempat, menjadi diri sendiri berarti mencintai diri sendiri secara profesional. Saya baca ayatnya, Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Oh, haleluya. Saudara yang bisa ambil Alkitab silakan ambil ya. Matius 22
ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, seperti dirimu sendiri. Artinya apa, saudara? Ya, menjadi diri kita sendiri. Yang keempat, mencintai diri sendiri secara profesional. Apa artinya? Tuhan memerintahkan kita untuk mencintai diri sendiri secara profesional sewajarnya. Ya, sewajarnya. Ya, bukan secara narsistik, ya, berlebihan. Kita harus sewajarnya. Berikut adalah beberapa cara mudah untuk mencintai diri Anda secara sendiri secara sehat, ya. Artinya secara profesional, you harus mencintai diri sendiri tetapi sewajarnya. Nah, yang pertama, hindari hinaan. Apa itu yang dimaksud dengan hindari hinaan? Mempermalukan diri sendiri tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif. Ini, ya, ingat. Ya, mencintai diri sendiri secara profesional, ya, secara sewajarnya. Hindari hinaan. Yang akan terjadi hanya kehilangan rasa percaya diri ketika Anda suka menyalahkan dirimu. Ya, kadang-kadang kalau ada orang yang berantem, cowok cewek atau suami istri, selalu aja bilang, aduh, ini pasti gua semua, ini semua gara-gara gua nih, gitu. Ya, kenapa gua ngomong begini? Ya, itu kadang-kadang suka menyalahkan diri. Dengan peristiwa apapun juga dia nyalahkan diri. Berantem dengan suami, dia nyalahkan dirinya. Di gereja ada masalah, dia nyalahkan dirinya sendiri lagi. Nah, ini kurang profesional. Sewajarnya aja, hindari hinaan. Ketika Anda menerima apapun yang Anda miliki, Anda akan bersyukur. Ya, bersyukur dan positif. Tetapi ketika Anda menghina diri sendiri, Anda hanya menumpuk energi negatif dalam dirimu. Itu sebabnya saudara-saudara, mungkin hari ini saudara sedang ada dalam masalah. Tapi saudara jangan selalu mengkaitkan bahwa masalah itu karena saudara. Ya, coba kita lihat secara profesional, ya, supaya kita itu jangan terlalu menghina diri sendiri, ya, jangan terlalu merendahkan diri sendiri, ya, kurang bagus, ya, karena itu menumpuk energi negatif dalam diri saudara. Yang kedua, saya mencatat sini beberapa cara untuk mencintai diri Anda secara sehat. Yang kedua, jangan menakuti diri sendiri. Apa itu? Jangan menakuti diri sendiri. Berarti menakuti diri sendiri dengan kekhawatiran yang berlebihan. Ini akan menghambat hidup Anda. Saya percaya bahwa di depan saudara mungkin ada sebuah persoalan. Tapi coba jangan sampai saudara merasa bahwa hidup ini ada dalam jangan suka menakut-nakutin diri saudara. Aduh, uang ini udah habis, gimana ya? Bisa mati gue, gitu. Aduh, gimana ya kalau ya hidup gue begini terus? Ya gimana ya kalau masalah-masalah ini ada terus, gue bisa mati lama-lama. Jangan suka menakuti dirimu. Ya, jangan suka menakuti. Ingat, Daniel mau masuk di gua singa saja, dia masih bisa bilang bahwa Tuhanku menyertai. Luar biasa, ya. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka dilempar ke perapian,
Mereka tidak pernah menakuti diri mereka. Mereka tidak pernah bilang, aku mati, aku hancur. No. Mereka malah berkata, Tuhan yang kami sembah, kalau tidak melepaskan kami dari perapian ini, kami tetap tidak menyembah patung Tuanku. Hebat. Ya, ini satu prinsip yang luar biasa. Mencintai diri sendiri secara profesional. Jangan suka menghina dirimu. Jangan suka menakuti diri sendiri. Jangan hidup di dalam kekhawatiran. Jangan hidup di dalam penyesalan. Ada banyak orang yang merasa bahwa kegagalan masa lalu itu akan menghambat untuk sukses ke depan. Itu sebabnya saudara, banyak orang yang hidup di dalam ketakutan karena dia sendiri yang menakuti dirinya. Panghabian, terima kasih Pak Pendeta untuk khotbahnya yang semuanya pas banget dengan kondisi saya sekarang. Bantu doa untuk pribadi saya ya Pak Pendeta, supaya bisa melakukan khotbah hari ini. Eca Panghabian. Hormat, semua kita harus melakukan firman. Saya membaca firman ini dan saya menulis. Saya diberkati. Ya, saya diberkati. Dan saya melihat banyak orang juga. Ada banyak yang tidak mengerti. Alkitab berkata umatku binasa karena karena kurang pengetahuan. Ya, kadang-kadang marilah kita belajar banyak. Ya, mungkin saya ini adalah pendeta yang Tuhan spesialiskan untuk memotivasi aja. Ya, saya bukan gembala sidang, gembala sidang GBMJ Pendeta Helmianto. Jadi kalau saudara mau dengar khotbah saya hari Minggu, langsung follow Instagram GBMJ. Ya, bisa. Master Josh Smile dan ke Pak Pendeta, mantap, terima kasih sama-sama juga. Dan ke itu bahasa Ambonnya, terima kasih. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang berikut ya, beberapa cara untuk mencintai, beberapa cara mudah untuk mencintai diri Anda secara sehat. Yang pertama, hindari hinaan dirimu, jangan suka menakuti dirimu. Yang ketiga, jadilah pribadi yang baik untuk diri Anda. Ya, apa itu jadi pribadi yang baik untuk diri sendiri? Ya, Anda memanjakan diri sendiri. Saya tanya kepada saudara, Anda memanjakan diri sendiri? Jadilah orang yang baik untuk diri sendiri. Jadilah orang pertama mengajar diri Anda sendiri hal-hal baru. Jadilah orang pertama yang percaya pada dirimu sendiri. Saya mau bilang sama saudara, jadilah pribadi yang baik kepada dirimu sendiri. Ketika kita ada dalam masalah, ya, saya ingat seorang petenis terhebat dunia, Federer. Ya, Federer ya namanya ya. Saya lupa, udah lama ya. Selalu baca Alkitab jadi lupa. Federer, dia punya ahli psikologi. Ketika dia udah mulai pukul, dia udah ketinggalan poin sama musuh, maka ahli psikologinya itu berkata kepada dia, kamu harus percaya bahwa diri kamu itu bisa. Ya, gitu. Jadi dia selalu bilang gini, aku bisa mengalahkan musuhku. Itu sebabnya yang kita harus baik terhadap diri kita. Saudara-saudara coba catat, ingat ya kalimat saya ini ya. Ingat kalimat saya. Ketika orang merendahkan diri Anda, maka Anda harus meninggikan dirimu. Ketika orang berkata engkau jelek, maka engkau harus berkata engkau ganteng, engkau cantik dan sebagainya.
Ketika orang berkata bahwa engkau begini, maka engkau harus begini, gitu. Jadi kita orang nomor satu yang harus mengangkat diri kita. Belum tentu istri saudara bisa mengangkat dirimu. Belum tentu suami saudara mengangkat. Belum tentu orang lain mengangkat. You yang harus duluan. Gitu. Mantap. Lupa screenshot ya. Oke, siap screenshot. Sebentar. Hormat. Mantap. Haleluya. Diberkati. Ini kalau orang Korea bilang ini cinta. Kalau orang Indonesia duit. Mantap ya, gitu ya. Jadi saudara ingat ya. Lalu yang berikut saya mencatat sini. Yang berikut beberapa cara mudah untuk mencintai diri Anda secara sehat. Yang berikut adalah mudah bergaul dengan orang Yang berikut adalah pujilah diri sendiri. Harus bisa memuji. Ya, harus bisa memuji diri sendiri. Jangan saudara tidak pernah bisa memuji diri Anda. Anda harus bisa memuji, ya. Yang berikut adalah jaga tubuh dan pikiran Anda. Ya, harus kita bisa menjaga. Tubuh Anda memerlukan nutrisi, perawatan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memberikan nutrisi yang baik. Jangan lupa untuk berolahraga dan melatih tubuh untuk tetap sehat. Ya, jangan mentang-mentang PSBB di rumah terus, nggak ada gerakan. Lama-lama bukan mati karena virus, tapi mati karena lemak. Ya, pikiran Anda juga perlu nutrisi. Membaca dan membagi pikiran dengan orang lain akan sangat membantu. Nah, itu sebabnya saya kasih nutrisi ke pikiran saudara, supaya saudara itu bisa selalu kuat, ya, sehat, saling membagi pikiran, ya, biar pikiran kita itu semangat terus. Mantap, ya. Tuhan Yesus membantu. Kita doa dulu, nanti hilang. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa untuk semua sahabat Reja Surinta dimanapun mereka berada, biar tanamkanlah firman yang tadi kami dengar bersama, sehingga menjadi kekuatan dan menjadi kekuatan untuk membawa mereka maju dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk GBMJ di bawah pimpinan Gembala Sidang Pendeta Helmianto untuk selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan. Jiwa-jiwa yang berbondong-bondong datang membawa kemenangan bagi pelayanan. Terima kasih Pak Helmianto, istri, Ibu Pamingsu, anak-anak, cucu, mantu diberkati Tuhan, perusahaan diberkati, karena selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Kami semua juga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menjalani hidup yang sulit Tuhan jamah dalam nama Yesus. Mulai hari ini kami selalu kuat. Haleluya. Amin. Salam sehat selalu untuk saudara. Diberkati apapun yang saudara lakukan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.